Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui apa gerangan yang dimaksud dengan al-am, apa yang dimaksud dengan takhsis dan al-khas, sampai-sampai kita bisa membuat rumusan yang sederhana. Al-am ditambah takhsis sama dengan al-khas. Hal ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya al-khas merupakan hasil dari al-am yang sudah diproses takhsis. Oleh sebab itulah penting bagi kita semua untuk mengetahui jauh lebih mendalam perihal takhsis. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya takhsis itu tiada lain adalah ikhraju ba'di madlulil ami, yang berarti mengeluarkan sebagian isi-isi dari al-am. Oleh karena itulah, makanya di sini takhsis ternyata ada dua bagian. Maka ada yang disebut dengan takhsis muttasil, di mana takhsis muttasil ini, muttasil artinya bersambung, masih berkaitan dalam satu ayat atau hadis itu. Ada juga yang disebut dengan takhsis munfasil, yang berarti berdiri sendiri. Nah, untuk takhsis muttasil, maka akan ada 4 macam dari takhsis muttasil itu. Yang pertama tiada lain adalah al-istisna, yang berarti pengecualian. Di antara hal yang patut kita pahami sebagai salah satu ciri istisna biar mudah itu ketika ada kata illa yang artinya kecuali. Nah, maka yang namanya istisna di antara takhsis muttasil. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita tahu di sini sigoh al-amnya adalah isim wahid yang memakai alif lam, al-insan. Berarti menunjukkan seluruh manusia itu rugi. Mau yang iman, mau yang kafir, semuanya rugi. Mau rakyat, mau pejabat, semuanya rugi. Mau laki-laki, mau perempuan, asalkan dia manusia, maka manusia itu berada dalam kerugian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka illa ini adalah harful istisna, huruf pengecualian. Oleh karena itu maknanya orang beriman, beramal soleh dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran itu, dia tidak termasuk kepada manusia yang rugi. Jadi khusus orang yang beriman, beramal soleh,
dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, tidak termasuk kepada orang-orang yang rugi. Oleh karena itulah al-istisna'u ba'da isbati nafiyun. Maka istisna setelah menetapkan itu, setelah isbat itu maknanya adalah menafikan. Karena ini susunan bahasanya adalah isbat, innal insana lafi khusrin, isbat ditetapkan, seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Maka al-istisna'u badal isbat nafyun, maka istisna setelah menetapkan itu berarti menafikan, maka dinafikanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari manusia yang rugi. Nanti berbeda lagi mengenai istisna itu adalah al-istisna'u ba'dan nafyi isbatun. Nanti kalau ada istisna setelah menafikan itu maknanya adalah menetapkan. Seperti apa? Seperti begini mudahnya. Misalkan kita ambil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sini mana harful istisnanya? Illah. Maka harful istisna ba'da nafyi, nafyinya mana? Inilah la ilaha, tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. Maka istisna setelah nafi maknanya adalah menetapkan bahwasanya Tuhan itu hanyalah Allah. Karena ini adalah istisnanya setelah isbat, maka menafikan, sehingga maknanya orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran itu adalah orang-orang yang beruntung, tidak termasuk kepada orang-orang yang rugi. Itulah macam pertama yang namanya taksis muttasil, yaitu berupa istisna. Selanjutnya, setelah kita memahami istisna, maka taksis muttasil yang selanjutnya bernama at-taqyid bis-sifah, yang berarti membatasi dengan sifat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatahriru raqabatin mu'minatin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatahriru raqabatin, maka merdekakanlah olehmu hamba sahaya perempuan. Maka hamba sahaya perempuan ini mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang mahal, mau yang murah, maka itu umum bebas. Yang penting adalah hamba sahaya perempuan. Tapi ketika Allah sudah memakai sifat, maka raqabah ini menjadi mausuf. Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakanlah olehmu hamba sahaya perempuan yang beriman. Berarti tidak boleh yang kafir, harus yang beriman, sehingga sifat ini mengkhususkan dan berarti itu termasuk tahsis muttasil dalam artian at-taqyid bis sifat, yaitu membatasi dengan sifat. Seperti halnya kan ada kejadian ketika terjadi pembunuhan pada zaman Nabi Musa. Kata Nabi Musa, idbahu baqaratan, sembelihlah sapi betina. Mau yang warna apa bebas, mau yang mahal silakan, mau yang murah silakan, yang penting sembelih sapi betina. Tapi ketika Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin, Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sapi yang dimaksud adalah tiada lain adalah sapi yang berwarna kuning keemasan dengan warna yang bersih, yang enak untuk dilihat. Maka sekarang ada sifat selain yang disifati, berarti tidak boleh. Semakin banyak sifat, maka akan semakin sulit dicari
sapi tersebut. Makanya macam tahsis yang kedua adalah at-taqyid bisifat, menghususkan dengan membatasi berupa sifat. At-taqyid bisifat, pembatasan dengan sifat. Contoh sederhananya tadi, fatahriru raqabatin mu'minatin, maka merdekakanlah olehmu hamba sahaya perempuan yang beriman. Selain yang beriman, tidak boleh. Nah, macam yang ketiga, tiada lain adalah at-takhsis bil ghayyah, penghususan dengan batas terakhir. Maka untuk memudahkan at-takhsis bil ghayyah, kita berfokus kepada ciri. Apa cirinya? Itu adanya hatta. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu mendekati mereka, maksudnya istri-istrimu yang sedang haid, hatta yathurna, sehingga mereka itu bersuci, maksudnya adalah sehingga mereka itu mandi janabat. Jadi seorang suami tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sedang dalam keadaan haid atau belum melaksanakan mandi janabat. Kenapa? Sebab hatta di sini tiada lain adalah lil ghayyah, menunjukkan batas terakhir. Kapan bolehnya seorang suami menggauli istrinya? Ketika istrinya tersebut sudah beres haid dan dia sudah mandi janabat. Nah, yang terakhir tiada lain adalah at-takhsis bil badal, penghususan dengan kata ganti. Badal dalam nahwu disebutnya kata ganti. Seperti halnya, misalkan kita berkata, telah datang Presiden RI dalam kurung Bapak Joko Widodo. Telah datang Gubernur Jawa Barat dalam kurung Ridwan Kamil. Maka penyebutan Ridwan Kamil adalah kata ganti dari Gubernur Jawa Barat. Kalau kita ambil dari Quran, misalkan Allah berfirman, walillahi alan nasi hijjul baiti nah manis tato ilaihi sabila. Nah, walillahi ala nasi hijjul baiti, dan wajib atas manusia berhaji ke Baitullah karena Allah. Kalau kita melihat an-nas, maka ini merupakan sigoh al-am, berarti seluruh manusia itu wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak melaksanakan ibadah haji, maka dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, siapakah alan nasi hijul bait itu yang wajib? Kata Allah, manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu pergi ke sana. Jadi sederhananya, dan wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah karena Allah, dalam kurung bagi orang yang mampu pergi ke sana. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak mampu bagaimana? Tidak diwajibkan ibadah haji. Bagi orang yang mampu pergi ke sana, maka dia wajib melaksanakan haji, yaitu sekali seumur hidup. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah bahasan kita perihal macam takhsis yang pertama, yaitu takhsis muttasil, di mana takhsis muttasil dibagi 4, ada istisna, ada at-taqyid bis-sifah, ada at-takhsis bil ghayah, dan yang terakhir adalah takhsis bil badal.
Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kepada macam tahsis yang kedua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.